Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Saljaya dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2019 kelas A. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh kehidupan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini pada bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 ini banyak mengakibatkan perubahan di bidang pendidikan, di bidang sosial masyarakat, di bidang kesehatan. Nah, ada juga di bidang ekonomi. Untung saja nggak merubah sikap doi gitu. Kalau sikapnya doi kan ya tetap dingin sih, ya nggak apa-apa. Pemerintah itu kayak telat gitu loh, menutup mall gitu, menerapkan protokol kesehatan gitu, itu telat banget. Itu ibaratnya kalau pemerintah itu ngejar doi itu pasti kena tikung. Maksudnya itu telat, sangat lambat pemerintah itu. Astaga, tapi ya gimana lagi, itu dari bulan Maret sampai bulan Juli itu benar-benar kondisi tuh ekonominya tuh turun, dan pemerintah tuh melakukan bansos tapi dikorupsi, sama aja kan. Nah, dengan keterpurukan ekonomi Indonesia ini, pemerintah juga seperti biasa lah, utang. Utang kita udah banyak, kita tambah utang lagi, cuma kayak gitu bisanya. Pada bulan Maret sebenarnya itu pemerintah sudah menutup penerbangan, sudah menutup transportasi jarak jauh seperti KAI, bus gitu. Akan tetapi ya guys, pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni itu pemerintah itu membuka kembali penerbangan itu, baik domestik maupun mancanegara. Nah, untuk apa membuka itu? Karena itu biar kondisi ekonominya kita itu menaik dari pandemi itu. Jadi ya bisa ekonominya itu bisa kembali normal gitu. Akan tetapi itu adalah kesalahan fatal bagi pemerintah, karena itu tuh kan membuka penerbangan dari luar negeri. Nah, orang luar negeri itu masuk Indonesia. Nah, kita kan nggak tahu itu orang itu sehat atau bisa jadi OTG apa gimana, itu membawa virus atau enggak. Dengan adanya turis yang datang dari luar negeri itu pasti tingkat COVID Indonesia itu pasti naik, karena ya itu karena banyak mobilitas antar negara, yang dimana COVID itu banyak dari negara luar tadinya itu masuk ke Indonesia dan menyebabkan itu. Jadi ya yang tadinya mau membantu kembali lagi malah memukul gitu, dan penerbangan ke Indonesia itu dibikin murah karena itu maskapai atau pemilik perusahaan seperti Angkasa Pura nggak mau rugi guys. Jadi ya kasihan itu yang rakyat yang udah nggak bisa makan, udah parah lagi pedagang yang jauh di sana yang nggak tahu itu tuh terusnya tuh udah dari lama atau baru datang gitu kan, juga nggak tahu, udah isolasi mandiri, udah karantina belum, nggak tahu kan. Nah, saat itu berwisata ke tempat, nah itu bisa aja menularkan COVID-19 tersebut. Nah, padahal itu pedagang penghasilannya paling juga sekitar 100 sampai 200 ribu per harinya gitu. Nah, misal itu bawa COVID itu si turis dan nyebar ke pedagang itu, nggak parah guys? Penghasilannya 200 ribu per hari, dan itu PCR itu 2 juta. Parah kan? Mau membantu tapi malah itu memukul rakyat. Pemerintah itu membuat terobosan umpan silang, umpan lambung, crossing, dan pojok, syuting untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi pemerintah itu membuat kebijakan seperti kartu prakerja, terus bantuan BPUM untuk badan usaha mikro itu dapat bantuan. Tapi itu tuh nggak tepat sasaran. Ya itulah penyakit dari dulu juga masih kambuh lagi di sekarang. Mau gimana lagi? Di kartu prakerja itu tuh yang daftar bebas. Jadi pegawai pun juga bisa daftar, yang punya penghasilan tuh bisa daftar. Dan sedangkan penjual cilok yang nggak punya HP gimana? Lah, mereka yang membutuhkan itu malah kadang nggak dapat dengan itu. Nah, di prakerja itu kalau orang yang buta HP, buta elektronik itu bakal bingung. Jadi ya kayak itu tuh prakerja ditunjukkan bagi orang yang menengah ke atas. Jadi udah tahu bagaimana kinerja elektronik, masalahnya tuh gak semudah itu Ferguson. Jadi kita harus download aplikasi ini, itu, install ini, harus kayak gini, nonton video, harus bikin rekening, bikin sana sini, baru jadi itu uang. Dan uangnya tuh nggak muncul pada bulan itu, jadi kita harus nunggu sampai doi jadian sama orang lain gitu. Nah, sedangkan di BPUM itu kayak bantuan untuk usaha mikro gitu. Nah, itu tuh
aneh lagi, itu tuh sistemnya acak guys, acak, bener-bener acak, dari nomor nik itu diacak. Nah gue yang anggaran kayak gini nggak dapat cuy. Terus yang udah apa bener-bener orang itu ya apa ya kayak nggak bekerja, nggak punya usaha itu dapat. Itu aneh lagi, cuma ngasal ngacak gitu loh. Tolonglah pemerintah, jangan gitu sistemnya. Tapi guys, pada saat itu banyak anak-anak muda itu jadi apa ya, terbuka pikirannya. Misalnya tuh Tuhan tuh memberikan apapun itu pasti ya ada manfaatnya guys. Jadi ya ada anak muda itu banyak-banyak jadi sadar gitu. Jadi mereka tuh bekerja, bisa bekerja mencari uang sendiri gitu. Banyak masalahnya kayak gitu. Jadi ya yang tadinya tuh nggak punya skill jadi punya semangat, punya skill, membuka usaha baru gitu. Jadi ya itu sebenarnya bagus sih, harus ditingkatkan lagi kayak gitu. Pada bulan-bulan berikutnya itu kan keadaan seperti udah masyarakat itu bodo amat. Nah pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan. Nah kebijakannya itu apa? Itu tuh menutup tempat pada pukul 7 malam. Iya sih, kalian PNS gitu enak kerjanya tuh dari pagi jam 8 pulang jam 5. Tapi kalau yang pekerja malam itu gimana? Itu penjual nasi goreng jam 6 baru siap-siap guys, terus ditinggal maghrib, habis maghrib juga tutup lagi. Apa mau gimana? Aneh kan? Nah jangan gitulah, pemerintah harus buat kebijakan, kalian harus objektif melihat seluruh apa masyarakat itu gimana di Indonesia. Memang COVID itu katanya berasal dari kelelawar, tetapi tolonglah jangan menyamakan COVID dengan kelelawar yang aktifnya itu pada malam hari doang, kalau siang tidur. Buat kebijakan jam 7 harus tutup, itu warung-warung nggak boleh berkerumun. Tapi ya jangan gitu juga lah, ini COVID boy, bukan kelelawar yang makannya buah. Ini makannya tuh nyawa manusia masalahnya. Jangan asal-asal gitu kalau buat kebijakan. Seharusnya itu udah bener kebijakan, misal makan tuh maksimal 25% dari tempatnya atau gimana gitu. Dan buat kebijakan kayak gitu, kasihan itu penjual nasi gorengnya. Walaupun pemerintah suka ngelawak dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang ya juga sudah makin membaik, tapi alangkah baiknya kita harus tetap mematuhi protokol guys. Kita harus pakai masker seperti ini, terus kita harus pakai hand sanitizer, rajin cuci tangan. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.